Nah, ya kan? Oke, ini adalah rahasia. Jadi saya minta Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang hadir malam hari ini, karena ini sifatnya rahasia, jadi cukup antara kita saja yang tahu. Oke, karena sebentar lagi saya akan membahas tentang bagaimana bisa kita mengubah nasib kita selama 5 hari. Tetapi ini, sekali lagi, ini adalah ilmu terapan. Jadi kalau Anda tidak melakukan atau tidak langsung action, ya percuma aja kalau Anda tidak langsung action ya. Jadi harus action. Makanya saya tidak bisa langsung sampaikan malam hari ini, karena panjang sekali materinya. Ini ada slide, ada 31 slide. Jadi saya nggak bisa langsung bahas secara tuntas malam hari ini. Nggak apa-apa, yang penting bertahap. Oke, bismillah. Mengubah nasib dalam 5 hari. Ya, confidential. Jadi ini bersifat uh, the secret ya. Bagaimana sih tips dan rahasia yang harus Anda lakukan, kita semua lakukan untuk membuat step by step setiap perubahan hari atau perpindahan hari ada terus hal baru yang kita lakukan. Oke, sebelum saya masuk materi mungkin ada yang bertanya, emang nasib bisa diubah? Yaitu pertanyaan paling dasar, emang nasib bisa diubah? Oke, coba saya minta satu orang. Kak Sriwana, Bunda, bagaimana bisakah nasib itu diubah? Saya kira nasib itu tidak bisa diubah. Apalagi kalau sudah jadi bubur. Nasi, nasi, nasi. Oke, siaplah. Gimana? Ada yang bisa bantu jawab? Apakah nasib bisa diubah? Bisa, Coach. Oke, bisa. Kalau takdir bisa nggak? Nah, Bisa. sekarang kalau nasib bisa diubah, takdir bisa diubah? Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui sesuatu itu adalah takdir kalau itu belum terjadi. Karena syarat dikatakan takdir yaitu kalau hal itu sudah terjadi. Makanya disebut dengan takdir. Nah, takdir baik dan takdir buruk. Tetapi kalau nasib, nasib adalah pilihan di diri kita. Nah, sebagaimana dalam salah satu hadis, ya hadis qudsi, Allah mengatakan, Ana inda abdi zonni, abdi bi. Nah, jadi bahwasanya yang artinya, bahwasanya sesungguhnya aku beserta prasangka hambaku. Nah, bagaimana kita menyikapi Tuhan itu seperti apa? Nah, bagaimana prasangka kita tentang kehidupan? Nah, itulah Tuhan kita. Nah, sama halnya dalam ayat juga Allah berfirman yang artinya bahwasanya sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Jadi memang bagaimana kita ingin menentukan nasib kita ke depan, keadaan dan kondisi kita ke depan adalah bagaimana pertama kita berpersepsi akan kehidupan itu sendiri, dan yang kedua bagaimana cara kita men-setting atau menyetel atau memperbaiki, memanage pikiran kita. Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, nah, jadi di mana-mana sebelum ada hari ke-1, hari ke-0 dulu. Nah, hari ke-0 ini disebut dengan persiapan. Oke, sekali lagi, ini yang dimaksud adalah persiapan. Bagaimana kita harus meriset, di-reset, kemudian di-refresh, dan di-recharge. 3R. Ya, di-reset, kemudian di-refresh, dan di-recharge. Apa saja yang harus kita lakukan di hari ke-0 itu disebut dengan persiapan. Oke, atau fase yang membuat diri kita kembali ke zero, ke nol. Bagaimana nanti Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sebelum Anda benar-benar berniat untuk mengubah kondisi diri kita. Karena begini, saya yakin semua kehidupan kita mau yang enak terus. Kita maunya yang kenapa saya begini terus sih? Nah, akhirnya kita ingin kebalikan dari itu. Saya harus berbeda dari ini sekarang. Itu semua yang disebut dengan fase peralihan. Saya yakin Bapak Ibu, kakak-kakak dan rekan-rekan semua
mau sesuatu yang hal beda, dan itu sifatnya untuk terus menuju kebaikan. Nah, sepakat ya. Jadi, sebelum kita mulai, ada yang disebut dengan kosongkan dulu gelas tak. Nah, jadi sekarang saya minta Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kalau betul Anda sudah capek dengan kehidupan seperti itu terus, ayolah, sama-sama Ki. Ya, kita sama-sama untuk membenah bagaimana kita rancang masa depan tak ke depan. Yang harus Anda lakukan, kita lakukan semua, yaitu kosongkan dulu gelas dalam diri tak. Karena kenapa? Tidak bisa itu hal-hal yang bersifat baru atau itu pun pengetahuan dan segala macam bisa kita terima dengan lapang dada kalau ada sedikit keraguan saja dalam diri tak. Ah, bener gak sih? Ah, sudah banyak yang saya coba pelatihan apa segala macam. Nah, begini terus di hidupku. Nah, itu sebenarnya itulah self-talk negatif yang terus bersarang di kepala tak. Akhirnya tidak pernah berubah. Begitu terus. Oke, fase ini disebut dengan mengosongkan gelas. Kenapa bisa? Karena zero mind yang harus kita butuhkan saat ini adalah bagaimana kita bisa menikmati 24 jam waktu kita dengan benar-benar rileks, benar-benar tenang, ya, deep. Nah, dan ini adalah posisi disebut dengan posisi trans. Kita bisa berada pada gelombang otak theta, menikmati, berimajinasi, menyegarkan kembali pikiran, merefresh dengan hal-hal yang positif kita pikirkan. Saya sehat, saya bahagia, afirmasi positif semua yang kita tanamkan dalam diri kita tanpa gangguan. Nah, jadi malam hari ini silahkan sebelum Anda tidur, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita langsung praktek. Ya, sekali lagi ilmu yang saya sampaikan itu percuma, Kak, Bapak Ibu. Kalau cuman kita dapat saja teorinya. Saya kayak ibarat dulu waktu saya itu waktu masih mahasiswa dulu di Jakarta. Saya itu kayak bosan sekali mendengar kata-kata motivasi. Deh, motivasi saja. Apa dari mind, dari pikiran, apa segala macam itu motivasi saja. Untuk ladang ini gitu, untuk ladang cari uang gitu motivatornya. Sekarang baru saya rasakan Bapak Ibu. Betulan. Tidak ada lain memang, tidak ada lain. Kalau tidak kita mulai dari sini dulu ya. Ini harus diperbaiki. Ya, zero mind. Kosongkan dulu ini pikiran dari hal-hal yang negatif. Karena kenapa? Ini dia. Kalau saya ambil sebuah perumpamaan, laptop, ya Bapak Ibu, kita tahu laptop, komputer. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Anda bisa tahu kalau laptop atau komputer tersebut itu rusak atau ada virus di dalamnya? Itu dari mana Anda bisa tahu? Dari mana? Nah, sekarang saya minta Kak Agung. Kak Agung, dari mana Anda bisa tahu kalau ada laptop rusak atau ngeheng atau nge-lag, itu dari mana bisa ditahu? Dilihat dari mana? Betul. Apa? Dari mata turun ke hati. Coba perbaiki dulu ini. Kenapa? Ah, ini Kak Agung ini hati-hati pikiran Kak. Hati-hati ini pikiran ini. Dari mana? Dari mananya dilihat? Kalau kita lihat ini rusak atau tidak, itu dilihat dari mana? Ada yang bisa bantu jawab? Nggak ada yang bisa jawab apa? Bantu dong. Dari ini Kak, Dari apa? dari prosesornya, Apa kompresornya? prosesor. Oh, ya tapi sebelum dari prosesornya dari mana Oh, diketahui itu dari mana? layar. Oh, Betul. 100 buat Kak Agung. Silakan pilih tirai nomor 3. Oke, jadi betul sekali yang disampaikan, yang dijawab tadi. Semua yang kita lihat gangguan-gangguan di laptop kita atau komputer kita itu terdeteksi dari mana? Dari layarnya. Kalau layarnya tiba-tiba pas kita kasih menyala bergaris, tiba-tiba dia langsung kayak ada semut-semut di dalamnya, tiba-tiba dia kayak ngeblank, diam kayak begitu, tidak bisa nge-freeze, tidak bisa bergerak apa segala macam. Ada itu yang rusak di dalamnya. Nah, jadi ada
itu mainboardnya atau motherboardnya di dalam itu komponennya prosesornya itu ada yang miss di situ, ada yang rusak di situ. Akhirnya ditampakkan di layar. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, sekarang otak manusia itu ibarat yang tadi, prosesor super canggih yang memang kerjanya sibuk sekali. Semua nak pikirkan, semua nak kerjakan di situ. Nah, dan itu bisa terlihat di mana? Bukan di otak tak. Di mana bisa terlihat semua kinerjanya otak manusia, dia caranya dia berpikir, caranya dia kesal, caranya dia menyimpan dendam, iri, caranya dia galau, caranya dia apa lagi berpikir, lagi putus asa, itu semua terlihat di mana? Terlihat di, iya, saya tahu Anda jawab dalam hati masing-masing toh. Terlihat di wajah, terlihat di wajah. Dan wajah itu Bapak Ibu, rekan-rekan tidak bisa dibohongi yang berjalan secara bawah sadar. Tapi ada itu temanku, coach. Kalau dia toh di depan tak mukanya beda, tapi di belakang tak mukanya beda lagi. Ya, itu namanya di setting muka atau ekspresi mimik wajah yang sengaja dia setting. Tetapi hal seperti itu ketahui dan yakinilah Bapak Ibu, rekan-rekan. Nggak bisa bertahan lama muka seperti itu yang disetting terus. Nggak bisa. Yang bisa bertahan lama adalah wajah yang tulus. Seperti Kak Fandi ini kelihatan di monitor. Senyum terus itu. Dan itu udah settingan prosesornya, Mi. Sudah hard drive-nya sudah memberikan settingan wajah ini senyum terus. Akhirnya enak terus dilihat mukanya. Kayak Kak Rusmawati, kan wajahnya enak dilihat. Yang lain berarti yang lain tidak enak lihat mukanya dilihat. Enggak karena dua orang saja ini yang kelihatan mukanya di layar. Oh, tambah satu lagi Kak Siti Subaida, enak sekali mukanya dilihat. Karena kenapa? Nah, itu dia aktif kameranya. Nah, jadi sekali lagi wajah itu bisa menampakkan apa yang ada dalam pikiran, dalam otak. Dan itu sudah menjadi hukum alam. Oke, kita lihat ya. Ingat, kita dulu punya flash disk ya. Kak Agung mungkin tahu dulu waktu masa-masa SMP atau apa ya SMP kita ya. Waktu ada zamannya warnet, warung internet. Nah, apa-apa kalau mungkin kita pindahkan itu ke flash disk. Dan bisa dibayangkan itu flash disknya Bapak Ibu banyak sekali virusnya. Bayangkan itu dicolok sana sini, colok sana sini itu banyak banget virusnya. Apa yang terjadi? Virus yang kita biarkan dalam flash disk tersebut akan merusak file-file lainnya. Dan itulah yang terjadi kalau kalau ada negatif, ada virus di dalam otak kita yang kita sengaja simpan. Apa itu virusnya? Iri, dengki, negatif thinking, suuzon sama orang. Simpan baik-baik itu. Kalau nggak mau rusak semua otak tak. Beneran Bapak Ibu. Karena kenapa? Sekali lagi, rayap yang Anda biarkan di dalam satu buah kapal itu bisa menenggelamkan kapal. Kapal kayu maksudnya bukan kapal besi. Lagi-lagi, satu virus bisa merusak semua file yang ada di flash disk. Begitupun satu virus pikiran negatif yang ada dalam otak kita bisa menghancurkan semua hal-hal positif dalam pikiran kita. Nah, inilah disebut dengan sampah, ya, file-file sampah. Dulu waktu ada satu teori yang saya pelajari dari guru saya waktu saya kuliah di Jakarta. Ya. Nah, kita sebut sebagai Om Bagus, guru sehat, Om Bagus. Itu ada salah satu materi saya suka sekali di subconscious, ya. Namanya GIGO. Apa itu GIGO? Garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah tong keluar. Itu orang yang biasanya mendengarkan kata-kata sampah setiap hari tanpa otomatis pertama akan mengubah cara pandang dia, cara pikir dia yang terlihat dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, lambat laun wajahnya itu akan membentuk sesuai dengan pikiran dia. Kalau marah-marah terus ini alisnya akan terus mengkerut, mengkerut tujuh ini keningnya.
mulutnya makin lama makin kayak kayak perahu terbalik. Dan itu sudah menjadi hukum alam. Karena kenapa? Sekali lagi, sentral kehidupan manusia itu ada di sini, ada di otak. Semua bentuk sistem informasi yang masuk dalam telinga, penglihatan kita, indera peraba kita, atau kita kenal dengan lima panca indera yang masuk dari luar, itu diproses semua dalam sentralnya manusia, yaitu otak. Dan itu yang akan memberikan sinyal nanti, entah ke perut, entah ke tangan untuk bergerak, ke kaki, ke mulut, dan lain-lain. Nah, saking bahayanya itu kalau kotor isinya. Nah, makanya yang perlu Anda lakukan adalah zero mind. Berarti ini saya coach zero mind, saya kosongkan betul ini pikiranku. Tidak ada kupikir apa-apa. Nah, itu beda lagi nanti. Itu namanya tidak ada pikir apa-apa. Nah, harus ada step by step harus Anda lakukan untuk 5 hari ke depan. Oke, kita masih bahas hari ke-0. Nah, masih persiapan. Lakukan langkah-langkah ini, Bapak Ibu rekan-rekan. Yang pertama, matikan ponsel. Ayo sekarang matikan ponsel, matikan apapun itu. Jangan sekarang maksudnya. Kalau Anda matikan sekarang laptop, HP, ya, nggak lanjut gini Zoom kah? Ya, jadi Bapak Ibu, langkah yang harus Anda lakukan pertama adalah, ini hari ke-0 ya, belum hari pertama, masih persiapan, preparation. Matikan ponsel, matikan HP. Mau kita tahu kenapa harus dimatikan HP? Kita jawab di sini dia. Allahu Akbar. Kenapa? Sebab this is a big decision. Apa itu? Ini nih masalah yang memang menjadi apa ya? Penyebab masalah pertamanya generasi apa sekarang? Generasi apa? Generasi Gen Z ya. Ya. Kalau mungkin kayak baby boomer, kemudian apalagi generasi milenial, generasi X, ya. Itu belum mungkin dulu kita masih dapat masa-masa yang tidak terlalu inilah terganggu oleh yang namanya smartphone. Telepon juga iya, tapi telepon kabel atau atau disebut dengan wartel. Wartel, warung warung apa? Telepon ya. Allah Akbar. Oke, inilah menjadi penyebab pertama yang besar sekali yang harus Anda lakukan adalah matikan HP tak. Kapan itu? Mulai besok. Sekali lagi ya, kalau Anda benar-benar ingin lihat efeknya, lakukan ini. Ini yang menjadi hal terpenting dan tantangan pertama yang harus kita selesaikan. Karena kenapa? Bahkan ada orang yang bilang, lebih baik dompetku tertinggal daripada HP-ku." Coba, Mi. Nah, sekarang coba saya mau tantang deh. Kak Amijo, Kak Jo bisa nggak seharian aja, 1 hari, selama 24 jam nggak pegang HP, bisa nggak? Nggak bisa, Kak. Kenapa bisa? Kenapa? Alasannya kenapa? Banyak sekali aku pikir siapa yang hubungi, Kak. Mau Kak hubungi ini orang lagi. Siapa yang telepon, Kak. Oke, oke, oke. Kupikir Berarti terus nggak jika bisa. seharian. Gagal berarti ini. Nah, untuk persiapan ini, nah, belum hari pertama. Oke, Iya, Kak. Kak, Kak Nur Sifa, Kak Sifa, kita bisa nggak dalam sehari ini tidak ini HP? Bisa atau tidak? Bisa, Kak. Beneran, dalam sehari semalam. Iya, biasa 3 hari nggak main HP. Bukan nggak main HP, maksudnya nggak dibuka juga, nggak dibuka, dimatikan betul-betul. Iya, nggak dicek. Beneran. Iya, Iya tahu. Berarti kita merasa nggak terlalu penting ya HP itu ya? Penting juga. lumayan. Oke, nah nggak apa-apa lah nanti lagi kita bahas ya. Nah, jadi kenapa harus kita lakukan ini? Nah, rata-rata seseorang, ini kita bisa hitung-hitungan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang coba pikirkan baik-baik. Kenapa step pertama itu matikan HP? Ya, jangkit dulu berurusan dengan HP untuk 1 hari saja. Ini yang harus Anda lakukan. Coba, rata-rata orang melihat HP itu setiap 10 menit sekali. Oke, 10 menit lihat lagi. 10 menit berlalu lihat lagi. Oke? Dan sekali lihat itu butuh waktu 1 sampai 5 menit. Nah, belum update status dulu, pantau timeline, kemudian apa lagi? Lihat-lihat storynya orang.
apa yang update, lihat apa lagi, lihat statusnya si doi. Itu kita lihat itu butuh 1 sampai 5 menit. Jadi setiap 10 menit sekali kita ngecek HP. Pas ngecek HP butuh sampai 5 menit untuk kita di depan layar HP. Jika selama 24 jam, nah kan, dan dalam 16 jam waktu rata-rata manusia itu melek, terbuka matanya karena dia pakai sisanya dia pakai tidur ya, 8 sampai 11 jam digunakan untuk aktivitas HP. Artinya lebih dari sepertiga waktu dalam sehari kita itu selalu berurusan dengan HP. Bayangkan, lebih dari sepertiga waktu tak dalam 24 jam itu kita gunakan untuk di depan HP. Ini waktu tersingkatnya saya kita pakai 1 sampai 5 menit loh. Nah, dan akhirnya kalau HP saja yang selalu kita pakai, apa yang terjadi kalau selalu kita pakai atau enggak yang mabar deh, main game berjam-jam, sedikit-sedikit main lagi, sedikit-sedikit mabar lagi. Apa yang terjadi? Ngeheng, panas. Pasti semakin banyak cache-nya, ya sampahnya ya. Jadi setiap file itu, setiap aplikasi itu ada sampahnya. Semakin banyak nanti kita memainkan HP aplikasi tersebut, sampahnya semakin banyak. Ya kan? Sampahnya semakin banyak. Dan akhirnya bukan cuma HP-nya saja yang di memorinya semakin banyak sampah. Di otaknya itu pemakai, saya ulang lagi, di otaknya itu pemakai, semakin banyak juga sampah masuk. Loh kok bisa? Oke, sekarang begini Bapak Ibu. Coba deh, coba ya, sekarang kita jujur dalam diri kita masing-masing. Pas kita bangun tidur, oke? Apa yang pertama kali kita cek? Coba saya mau tanya siapa ya lah, biar saya ada ini deh. Kak, siapa lagi nih? Ini baru banyak banyak orang-orang baru yang saya ini. Wih, ada Kak Kader, luar biasa nih Kak Kader yang mana ini? Kader apa dulu ini? Oke, jadi tuh loh, apa tadi pertanyaan saya? Pas bangun tidur, apa pertama kali kita cek? HP. Oke, semua sepakat. Saya bisa dengar jawaban tak dalam walaupun kita mute, semua itu saya dengar Ji. Frekuensiku nyampe. Ya, jadi kita bilang HP pas kita bangun tidur. Nah, sekarang bayangkan lagi bersih-bersihnya otak, lagi freshnya otak, belum ada data masuk. Ini masih bersih-bersihnya ini. Oke? Diawali dulu dengan data yang berasal dari HP. Tadi iseng-iseng, cuman lihat jam. Nah bilang, muka lihat jam. Tapi pas nah lihat jam, langsung muncul notif. Ting dong, ting dong. Nah, masuk satu persatu. Akhirnya dia kliklah itu. Ternyata pas diklik, dia dimaki-maki di isi chat itu. Kau itu kurang ajar, dasar bla 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 bla. Jadi sampah di otaknya orang ini, si pemakai. Akhirnya saya bisa yakin, bayangkan Bapak Ibu, penentuan seseorang itu bersikap untuk kedepannya itu dimulai di awal pagi. Jadi eh, apa namanya awal mula dihitungnya hari itu di subuh hari atau di pagi hari. Dan itu adalah penentu bagaimana orang bersikap sampai malam. Jadi kalau paginya saja dia udah dapat data negatif, akan mengubah mimik ekspresinya negatif, bisa dibayangkan apa yang terjadi sampai malam? Coba Kak, di sini ada guru saya. Perkenalkan namanya Ustadz Jeffrey. Ya, disingkat KUJ ya dipanggil. Ini luar biasa ini Ustadz Jeffrey nih. Silakan Ustadz Jeffrey. Beliau ini teman saya dulu waktu kuliah di Jakarta. Jadi Kahfi Motivator School Jakarta. Angkatan saya, satu kelas. Sama-sama pejuang. Coba Ustadz, mohon tanggapannya Ustadz. Kalau kita bangun tidur, tidak ada data masuk, kemudian data pertama kali itu negatif, ya kan karena lewat HP. Entahlah gara-gara kita apa dapat chat yang negatif lah, kita dikatain apalah atau enggak tiba-tiba lihat gambar yang negatif atau video yang negatif atau berita yang negatif, akhirnya jadi data. Kalau paginya saja sudah apa ya sudah tidak enak perasaannya, apa sih kalau ini bahasa Belandanya itu Ustadz namanya matam busu ya. Jadi kalau pagi-pagi dia sudah matam busu misal bangun tidur udah matam busu, mengkerut keningnya.
udah kecut mukanya. Apa yang terjadi sampainya malam? Coba Ustadz. Sepertinya coach ya mungkin akan menjalani harinya dengan kurang bersemangat gitu ya, sedih gitu, murung, terus nanti tidak optimis menjalani hidup, banyak mengeluh kurang-kurang yang jelek-jelek kayaknya ya coach ya. Wih, luar biasa nih Ustadzku ini ya. Dia langsung luar biasa menjawab. Betul sekali. Betul sekali. Karena memang pas awal pagi di mana frekuensi gelombang otak itu lagi segar. Nah, ini Ustadz Jeffrey tahu ini. Oh, ahli terapi beliau ini. Di mana gelombang otak itu lagi teta-tetanya itu lagi enak buat. Makanya para penghafal Quran itu kayak Ustadz Jeffrey dan rekan-rekannya itu biasanya di subuh hari. Di sepertiga malam atau enggak setelah sholat subuh itu enak sekali lagi fresh otak. Tiba-tiba dapat data negatif, marah-marah. Saya bisa betul sekali yang dibilang tadi Ustaz Jeffrey. Sampainya malam lagi itu bisa dipastikan Pak, Bu, rekan-rekan. Entah hal-hal negatif saja yang datang sama dirinya. Pasti negatif. Entah kayak bahasa-bahasa sederhana itu sial banget lah dia. Entah jadi kayak sial sekali harinya. Tiba-tiba mau pergi kantor, langsung macet. Kendaraan langsung rusak tiba-tiba. Tambah mengamuk, datang ke kantor telat, dimarahin lagi. Pas sampai di tempat duduk di kantornya, duduk sama orang yang mukanya nyeselin juga. Pokoknya nggak tahu, di sekitarnya itu hal negatif semua. Kenapa bisa begini, kata dia. Ya iyalah. Nah, tapi kalau Ustadz saya nih, Ustadz Jeffrey, nah ini saya kasih, ini namanya tahadus binikmah. Nah, saya pernah lihat beliau bangun tidur itu langsung membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Masya Allah. Nggak langsung cek HP tapi bangun tidur baca doa kemudian beliau saya lihat buka jendela karena rumahnya itu lantai dua jadi dibuka aja lantai dua jendela kemudian teriak selamat pagi dunia saya bahagia hari ini setiap pagi begitu coba Masya Allah itu akan apa namanya memproduksi namanya zat endorfin di dalam otaknya zat kesenangan bahagia jadi kalau hal-hal negatif pun datang dalam hidupnya udah dia langsung easy aja. Yalah, akan berlalu kok ini. Senyumin aja. Oh, iya kan? Tiba-tiba datang tetangganya, mukanya murung-murung, marah-marah. Itu tuh, gimana sih ini bertetangga dengan baik? Malah disenyumin itu tetangganya kayak gitu. Pagi, Pak. Udah sarapan belum? Ini saya ada bubur nih. Ya, Masya Allah, itu udah baik banget orang kayak gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ingat, sampah-sampah dalam otak kita harus sedikit demi sedikit kita buang, kita keluarkan, dan kita hapus. Nah, caranya bagaimana? Nah, yang harus Anda lakukan, yang kedua adalah, ayolah, ya, ikuti jejak rekan-rekan Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah umroh sama keluarga, atau enggak usah lah jauh-jauh kalau belum bisa jauh-jauh, di mana lah Anda bisa healing. Mungkin pergi healing ke Batam, ke tempatnya Ustadz Jeffrey itu tinggal di Batam beliau. Nah, sedikit lagi nyampe ke Singapura itu. Masya Allah, saya pengen banget ke sana. Nah, insya Allah lah ya nanti kesampaian. Healing keluarga. Cobalah selama ini rutinitas kita karena sama-sama sibuk, suami sibuk, istri sibuk, anak sibuk, siapa lagi? Orang tua sibuk, belum lagi sibuk sama-sama main HP. Saya pernah begini, Ustaz. Nih Bapak Ibu ya, saya pernah terapi orang. Jadi ini saking pendiamnya nih Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, suami istri, suaminya orangnya introvert, istrinya orang introvert. Jadi bisa dibayangkan nggak? Suami introvert, istri introvert. Di mana mereka komunikasi? Di mana? Di HP. Lucunya coba. Bilang, yang ini makanan sudah siap di atas meja. Nah, terus dibahaslah sama suaminya. Oh iya Beb, saya udah lihat kan saya di sampingmu. Lah, sampingan ternyata. Sampingan. Sampingan pun chattingan. Ya Allah. Dan ini jangan di ya kayak kita mungkin bercandain apa segala macam. Tapi ini benar terjadi loh. Banyak tuh teman-teman orang tua lah yang datang ke saya minta tolong kenapa bisa kayak begini. Bahkan dia sebut keluarganya itu pasangan itu rumah tangganya itu sebagai pasangan lansia. Bayangkan loh, padahal belum lama nikah, pasangan lansia. Ya kayak begitu aja, cuman melayani dengan sandang pangan, udah itu aja. Selebihnya sibuk masing-masing. Nah, karena begitu, tidak mau terbuka, tidak mau saling komunikasi.
Semuanya merasa sibuk, sibuk. Jadi saran saya Bapak Ibu, rekan-rekan, walaupun Anda belum ada pasangan, belum ada istri atau suami, nah silakan healing bersama keluarga, bersama teman. Apa yang harus Anda lakukan? Temukan momen itu. Oke? Kak Fandi, pulang dulu sana ke Pemala, ke Tanah Merah, ya ke Tenggara, ketemu sama keluarga. Ayo kita pergi mancing sama-sama. Enggak apa-apa. Yang penting kita temukan momen itu, ya kan? Ya, enggak harus mahal loh, enggak harus mahal. Dimanapun bisa. Karena kenapa? Dari kita menemukan momen, kita akan menemukan why. Nah, inilah alasannya. Untuk siapa, Di? Saya harus kayak begini terus kerja. Karena apa saya harus melakukan seperti ini? Siapa sosok di belakangku ini kah yang harus saya lakukan? Saya harus bekerja keras ini. Saya mau bawa keluargaku ini kemana? Cobalah, oke? Apalagi kalau malam-malam mungkin enaknya mungkin biar tenang itu malam healing keluarga, silakan. Ke mall, cari tempat yang memang quality time-nya enak. Dinner bareng boleh. Lampu dimatiin semua, lilin aja yang ada di atas meja. Sambil Anda saling bertanya di situ. Mau kemana sih keluarga kita? Sedap. Tapi Kakak Agung belum bisa membayangkan karena belum menikah. Kakak Fandi juga. Eh. Kalau Kak Jeffrey, Kak Ustadz Jeffrey udah bisa dia karena udah nikah. Anaknya 3 sama kayak saya. Oke, temukan why. Kenapa, Di? Kenapa ya? Temukan itu. Sadari atau tidak, kenapa harus keluarga? Karena keluarga adalah tempat di mana yang akhirnya kita akan menyelesaikan segala sesuatu. Tempat di mana kita akan pulang. Tempat yang harusnya kita kembali. Dan tujuan yang paling nyata adalah di keluarga kita. Asyik. Oke? Tidak ada tempat pulang yang paling menyenangkan dan paling dirindukan selain pulang bersama keluarga. Dan temukan itu. Mungkin selama ini kita sibuk atau saling ego masing-masing atau ya banyak kesibukan lah, banyak pikiran akhirnya lupa dengan keluarga. Oke? Finding the moment. Temukan momen yang tepat agar bisa mengeluarkan big why, alasan yang terbesar dalam hidup kita. Kenapa kita harus seperti ini? Mau sampai kapan? Kayak gitu loh. Yang ketiga, setelah bersama keluarga, saatnya Anda pergi sendiri. Nah, ini yang disebut dengan me time. Me itu artinya Indomie, time artinya waktu. Waktunya makan Indomie. Weh. Iya, sendiri maksudnya, sendiri makan Indomie, apalagi di Malino. Nah, jadi di sini Ustadz Jeffrey, di Makassar ada namanya puncak sama kayak di Bogor. Ya, puncaknya Makassar itu Malino. Dan orang bela-belain ke sana dengan dingin-dingin di bawah gerimis hujan untuk menikmati semangkok Indomie sambil melihat pohon pinus menjunjung tinggi. Sedap. Lah, nantilah kita healing sama-sama. Oke, waktunya me time. Kenapa sih perlu me time? Ya karena memang me time adalah waktu yang memang kita gunakan untuk benar-benar berpikir, mengevaluasi, apalagi merencanakan apa sebenarnya kita lakukan untuk hari-hari esok. Butuh 2 jam saja. Ya, spend just 2 hours. Luangkan cukup 2 jam saja. 2 jam sehari. Kapan itu? Ya kalau misalnya Anda sudah tidak sibuk, atau enggak pas mungkin semua orang lagi tidur, enggak apa-apa di malam hari enggak apa-apa. Tidur nih semua keluarga atau orang-orang tidur. Atau apalagi kalau enggak ada keluarganya enak banget. Belum ada keluarga kayak ini Kak Fandi sama Kak Agung enak banget tinggal keluar depan teras ambil kursi goyang bersender lihat bintang dan bulan. Udah sambil menghayal. Hmm. Oke, ini disebut dengan rekreasi diri ya, rekreasi diri. Sampaikan dalam 2 jam itu apa yang perlu Anda lakukan untuk ke depan. Dan jujur Bapak Ibu, ini yang sering saya lakukan sehari-hari. Ya, dan bahkan saya sudah namakan tempat saya untuk menyendiri itu sebagai kantor. Di mana itu? Di warkopnya orang. Jadi saya antar anakku ke sekolah, sembari saya tunggu pulang dia sekolah,
saya tidak pulang ke rumah. Ya, saya cari warkop, nah itu yang saya jadikan kantor. Untuk berpikir, merencanakan sambil menyeduh dan menyeruput kopi panas. Jadi harus memang kita butuh waktu itu. Luar biasa. Oke, gunakan waktu selama 2 jam untuk berkomunikasi. Nah, ini disebut dengan komunikasi intrapersonal, ya, terhadap diri kita, bermuhasabah, berdiskusi, bernegosiasi, bersinergi. Hakikat tujuan kita itu apa sebenarnya? Nah, dengan siapa kita berbicara? Dengan sang diri. Siap. Ya, dengan diri tak maksudnya. Ya, dengan diri kita semua. Bicara Ki dengan diri tak. Mau sampai kapan sih kayak begini? Kuliah nggak kelar-kelar, kuliah bolos terus, apalagi eh, tesis nggak kelar-kelar. Nah, ini bukan Ustadz Jeffrey, ada teman saya juga. Nah, tapi kalau nggak tersinggung sih keterlaluan. Kenapa sih saya kayak begini ya? Jadi butuh memang waktu untuk menanyakan semua itu. Cobalah bernegosiasi. Wahai diri, ayolah, yuk, yuk bisa yuk, nah, gitu. Yuk bisa yuk. Perlu kayaknya negosiasi sama diri. Nah ini nih yang harus Anda lakukan. Apa yang salah selama ini coba? Cara tak atau mindset tak? Nah, mungkin di mindset. Terus apa hambatannya memang? Hambatannya apa? Ada mungkin yang selama ini Anda ingkari. Nah itu boleh jadi tuh yang jadi masalah. Ada yang pernah Anda ingkari mungkin. Anda yang pernah Anda sumpahi dan memang Anda sudah berjanji tapi Anda ingkari. Nah, coba coba di flashback lagi. Apa kegelisahan Anda? Apa kegelisahan Anda semua? Apa yang ingin Anda capai? Nah, ini semua yang harus Anda lakukan ya. Anda isi itu. Siapa sih yang Anda ingin eh, dari siapa Anda ingin belajar itu? Siapa yang menjadi role model Anda? Apa hambatan Anda selama ini? Seperti apa gambaran masa depan Anda kelak? Ini semua yang harus Anda pikirkan. Kesuksesan apa yang ingin Anda wariskan sama ke anak cucu tak itu apa? Apa yang Anda ingin wariskan? Begitu-begitu saja. Semangat dong. Asik. Semangat yang harus Anda wariskan ke anak cucu Anda itu. Ya, semangat merah putih. Enggak, saya lagi malas ngomongin politik, ngomongin ini lagi tidak baik-baik saja. Skill apa yang yang tidak Anda kuasai dan itu justru menjadi kendala? Oh, saya kurang mempelajari yang namanya ilmu manajemen pikir atau cara memanage waktu. Oh, ini yang belum saya kuasai nih, atau skill berbicara, skill komunikasi. Oh, ini yang belum saya kuasai. Nah, ini bisa menjadi kendala. Nah, makanya harus Anda catat semua itu apa ya, skill apa lagi ya. Nah, nanti ya di hari berikutnya, ini kan hari ke-0, belum hari ke-1. Ini hari ke-0, sedangkan waktu 5 hari kita butuh ini. Bagaimana Anda ingin diberlakukan orang lain? Van, Kak Agung, Ustadz Jeffrey, Anda mau dilihat sebagai apa sama orang? Anda ingin terbranding seperti apa? Nah, itu harus dipikirkan dari sekarang. Oh, karena saya suka mengisi motivasi, saya suka sekali keliling-keliling ngisi. Oke lah, saya namakan motivator keliling. Tetapi itu jangan dipakai lagi, sudah punya orang itu. Ya, nanti dia sudah hakikan itu ya. Untuk apa semua ini saya bangun dan saya upayakan? Sudah mulai dari pondasinya, kemudian dari skill-skill sekuasa ini untuk apa semua memang? Nah, itu yang harus Anda selesaikan. Berapa lama lagi waktu yang Anda butuhkan atau Anda sediakan untuk bisa meraih semua itu? Nah, kalau Anda sudah pelajari yang namanya timeline control, mengontrol garis waktu, itu luar biasa sekali. Itu yang disebut dengan big why, alasan terbesar. Kayak Ustadz Jeffrey, oh saya pengen banget ini beli mobil nih. Pengen banget jadi orang kaya nih biar sedekahnya sehari 1 juta. Oh, saya harus bangun bisnis kayaknya nih. Wah, saya harus besar dulu. Tapi kalau kayaknya coba-coba deh. Ya alasannya belum big itu masih masih small ya, small why. Alasan kecil. Dan harusnya big why. Karena ini. Kalau enggak menangis kayak itu, saya harus menangis nih. Itu benar-benar harus bergetar itu pikiran dan hati itu. Oke, kita masuk ke hari 1.
Nah, sebelum kita mulai, sebelum kita masuk, ada yang mau ditanyakan? Oke, saya kasih waktu dulu ya. Siapa tahu ada yang mau sharing-sharing, Ustadz Jeffrey juga mau sharing-sharing nih. Boleh, boleh. Boleh. Besok aja. Siapa yang mau bertanya, silahkan. Oh, Kak Nur Samsia, Masya Allah, silahkan, Kak. Silahkan, silahkan. Nah, ini materinya bagus banget ini ya. Ini tidak dipelajari di kahfi. Tapi, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tadi ada yang masalah apa ya, yang tadi sebelum di materinya ada yang tadi itu Coba, coba, 2 jam harus apa ya, saya buka rekreasi dulu. selama itu ada harus menyendiri, kemudian 2 jam harus disisipkan waktu untuk selama menyendiri 2 jam ya kalau tidak salah. Mana yang mana? Iya, karena saya ini lagi di luar jadi begini. Nah, ini nih, kita lihat. Apakah menyendiri boleh dilakukan dalam olahraga atau bagaimana menurut Kak Redi? Oke, 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 oke. Iya, kan menyendiri juga kalau olahraga. Betul, betul sekali. Iya. Apakah menyendiri itu dalam olahraga boleh? Oke, bagus. Pertanyaannya bagus. Oke, silakan, ada lagi mau ditanyakan? Itu saja. Oke, boleh. Saya tampung dulu ya Bun ya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Terima kasih, Kak Nur Samsia. Oke, kita jawab dulu deh, biar seru. Bagaimana nih kalau misalnya kita me time-nya itu sambil olahraga? Jadi sebenarnya begini, ada yang olahraga yang memfokuskan kepada fisik, ya, kepada kinetik atau gerak. Ada juga olahraga yang memfokuskan kepada pemikiran, ya, pikiran. Iya, betul. Nah, ada juga olahraga yang memang menyatukan antara fisik dan pikiran. Nah, contoh, kalau kita olahraga basket, olahraga apa lagi? Yoga boleh. Yang berat-berat ya, Oh, yang berat-berat. basket, bola apa. Nah, itu kan jatuhnya ke fisik ya, ke fisik. Lari apa segala macam itu fisik. Nah, sedangkan kalau pikiran kayak bermain catur, ya kayak permainannya Fandi tuh permainan domino, yang kalah terus. Oh. Terus apa lagi? Joker, atau enggak Tetris dan lain-lain. Nah, itu yang menggunakan pikiran. Nah, ada yang bisa menyatukan keduanya, enak. Nah, itu disebut dengan yoga. Nah, kalau laki-laki juga boleh loh. Laki-laki itu boleh meditasi, ya, bermeditasi sambil olahraga rileks ya, kayak pemanasan rileks aja. Nah, ini ndak usah sebenarnya kita apa ya, kalau misalnya haruskah memang saya harus ada instruktur yoga apa segala macam ya, kalau Anda mau silahkan. Tapi kalau saran saya, ini hanya menyatukan pikiran biar kita rileks, kemudian menggunakan senam-senam dasar untuk pemanasan seperti peregangan apa segala macam. Nah, saya kan Anda bisa sendiri itu. Yang terpenting ini, bagaimana pikiran, ya, pikiran Anda tidak akan terganggu oleh atau tidak akan terdistrak oleh gerakan-gerakan fisik atau terdistrak oleh keributan yang ada di luar atau di sekeliling Anda. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah fokus, benahi pikiran, buang semua hal-hal yang negatif. Nah, dulu waktu saya di pesantren justru saya pernah coba karena saya pernah ikut yang namanya gimnastik. Ya, gimnastik itu senam lantai. Nah, jadi kita dibawa di gunung, ya kan, di perhutanan itu di gunung. Nah, suruh fokus, tenang, sampai suara burung itu kita bisa dengar sautannya dari berbeda tempat. Nah, jadi syaratnya itu suara burung kita bisa dengar dari berbagai tempat, arah ke timur, arah selatan, kemudian serong berapa derajat itu bisa kita dengar. Apa saja binatang yang bisa kita dengar. Nah, saking kita fokusnya ke suara tersebut.
Jadi perlu. Dan olahraga seperti itu yang harusnya sebenarnya apa ya, sering-sering kita lakukan. Ya minimal seminggu sekali lah. Ya, sekali lagi nih, lari tapi lari santai, kemudian sambil apalagi sambil menghirup udara yang segar, pokoknya di tempat yang segar lah. Ya itu bisa merefresh otak ya, pikiran kita. Oke, saya rasa itu Kak Nur Samsiah. Nanti kita bertanya lagi silakan. Pokoknya olahraga itu bisa menjadi alternatif untuk healing, ya healing. Tapi saran saya yang penting jangan terdistrak, jangan terganggu pikiran karena yang mau diobati adalah pikiran. Karena kita lagi ngebahas tentang sampah yang ada di dalam pikiran kita yang harus kita keluarkan sedikit demi sedikit. Oke, kita mulai hari pertama. Nah, hari pertama di sini jadi saya minta kita sudah mulai masuk ke ranah waktu. Bagaimana kita membuat lingkaran kehidupan baru? Ini saya suka ini. Oke, tapi saya minta tolong jangan ada yang tersinggung ya, karena ini sudah berbicara masalah circle. Kenapa perlu kita buat circle baru? Saya tidak menyalahkan circle lama. Manusia itu harus selalu gitu, kakak-kakak, rekan-rekan, bapak ibu. Manusia harus selalu mendapatkan circle baru. Nah, ini risetnya nanti saya akan perlihatkan ya. Karena kalau dia terus berada di circle lama, mau sampai kapanpun itu, walaupun dia bilang, ih saya udah sahabat mati sama dia, udah sahabat sejati. Sekali lagi, saya bisa katakan itu pret. Karena kenapa? Sudah banyak nih kasus yang namanya sahabat sejati, ujung-ujungnya pret, baku buku aib dia. Jadi karena gara-gara ada miskomunikasi, tidak baku suka baku baku buka aib mereka di media sosial. Baku jelek-jelekin mereka. Astagfirullah. Nah, ini makanya saya bilang, mau sampai apapun yang namanya circle itu, kalau kitanya sendiri yang tidak menanggapi dengan pikiran yang sehat, pikiran yang bersih, mental yang bagus, nah itu bisa malah menjadi toksit ya, atau racun juga untuk circle tersebut. Oke, kita buat lingkaran kehidupan baru. Oke, ada dua. Yang pertama dari luar disebut eksternal, yang kedua intern. Oh, emang bisa ya kita membuat lingkaran circle dengan diri kita sendiri yang bersifat intern? Bisa. Nanti kita bahas satu persatu. Karena kalau kita bahas semua bingung nanti Kak siapa nih Kak Rusmawati. Oke, internal. Apa itu? Cara pandang atau bagaimana kita menyikapi diri kita sebanyak 80% itu ditentukan dengan pikiran kita. 80% loh. Yang bersifat internal tak, cara pandang kita, mindset kita. Nah, itu ada di dalam otak pikiran kita. Nah, itu berupa mindset, self-talk, belief system. Apalagi kalau yang bahaya itu udah menjadi belief system. Apa itu belief system? Gampang sekali percaya. Jujur ya, jujur nih, Bapak Ibu, rekan-rekan yang hadir di sini. Kayak lagu. Bapak Ibu, rekan-rekan yang semua ada di sini. Coba jujur ya. Waktu kita kecil, apa selalu orang tua tak bilang sama kita? Apa selalu orang tua bilang ke kita? Kalau sudah maghrib, hati-hati. Ada pasti orang tua kita menfitnah pohon-pohon tertentu. Coba, pohon apa saja yang sudah kena fitnah? Pohon nangka, pohon pisang, pohon bambu, pohon beringin. Pohon apa lagi yang kena fitnah? Saya nggak tahu ini apakah pohon-pohon ini memang secara ilmiah di riset tempatnya memang hal-hal seperti itu. Jadi makhluk goib sukanya dengan nama-nama tempat seperti ini. Ataukah semua pohon ada? Nah, yang menjadi sebenarnya nggak masalah Bapak Ibu. Rekan-rekan mungkin orang tua kita bilang seperti itu biar kita mawas diri, biar kita tidak sembarangan, biar kita menjaga adab. Nah, tapi yang negatif adalah saat self talk itu yang berasal dari rumah, lingkungan kita sendiri, yang menjadi belief system, itu menjadi belief system akhirnya. Tanpa kita rasa kalau kita lewat di samping pohon beringin, kenapa kita lari? Nah, itu belief system. Bawah sadar tam yang gerakan tubuh tak. Kenapa kalau kita tunjuk kuburan, langsung kita gigit?
telunjuk tak? Kenapa kalau misalnya kita apalagi apalagi kalau misalnya lihat kuburan apa segala macam, injak kuburan, tidak sengaja ini melintasi malam-malam itu langsung negatif semua. Langsung ingat apa yang dia bilang orang tua. Nah, karena sudah menjadi belief system. Yang belief system negatif itu yang bisa merusak pikiran database dalam pikiran dalam otak kita. Nah, kalau eksternal, kalau internal nantilah kita bahas karena panjang sekali. Itu sudah masuk ke ranah mindset. Oke, eksternalnya dulu yang kita perbaiki karena kita berbicara tentang lingkungan atau circle yang baru. Oke, teori yang saya dapatkan 3 hal yang membentuk diri. Asik. Nah, disebut dengan 3D. Nah, siap. Nah, apa itu 3D? 3 hal yang membentuk diri. Disebut pertama adalah lingkungan, pikiran, dan badan itu sendiri. Kenapa harus lingkungan? Lingkungan itu keluarga. Lingkungan itu teman main. Lingkungan itu di mana kita dibesarkan. Lingkungan itu di mana kita menghabiskan banyak waktu, banyak keseharian kita, mulai dari kita lahir kecil, melewati masa-masa yang disebut golden age, 1 0 sampai 5 tahun, belum lagi kita banyak data-data masuk dari eksternal kita, induksi dari luar, yang membentuk diri kita dari eksternal itu. Kemudian pikiran, di mana kita belajar, siapa guru kita, apakah guru kita banyak atau cuma satu saja. Yang parahnya kalau guru kita cuma satu, akhirnya guru itu juga orangnya agak keras, agak saklek. Akhirnya kita dipakaikan kacamata kuda oleh guru kita. Karena cuma satu pandangan saja, satu pemikiran saja, yang memang cuma itu saja. Jadi nggak bisa fleksibel. Nah, sama seperti kacamata kuda. Nah, makanya kuda itu larinya lurus saja karena pakai kacamata. Tapi kalau manusia kalau pakai kacamata kok keren. Nah, coba sekali-kali nanti Kak Agung pakai kacamata kuda. Apakah keren atau tidak? Oke, kenapa ini semua? Ini nih yang disebut dengan lingkaran kehidupan. Tetangga, sekarang coba lihat deh tetangganya. Saya cek deh ya, saya cek. Saya cek deh siapa nih. Di sini ada Kak Tasmita. Tasmita, coba open mic dulu sebelum saya bernyanyi nih Kak. Iya, Kak. Halo. Akhirnya dibuka. Hampir saya bernyanyi memanggil nama Ata. Oke, lingkaran kehidupan salah satunya adalah circle di mana kita besar, di mana kita tempat tinggali, ya. Kita tinggal di mana, Kak? Di lingkungan perumahan. Oke, di perumahan. Berapa tahun kita tinggal di situ? Kurang lebih 3 tahun. Oke, 3 tahun. Kita sudah kenal siapa PRT-nya? Tidak. Aduh, baru pertanyaan awal ini pertanyaan dasar. Siapakah Pak RT itu? Nggak bisa bagi jawab, ih. Nah, coba Tahu, tapi enggak tahu namanya. Eh, tahu orang kalau nggak tahu namanya ngapain Kak? Orang itu kenal saja, itu belum kenal juga namanya itu parah banget. Apalagi cuma tahu wajah doang. Oke, nggak apa-apa kata Smita. Besok-besok harus tahu langsung ya. Kenalan, kenalan Kak. Wajib itu Pak RT. Kemudian tetangga kiri kanan, depan, belakang itu harus kenal dulu. Kak Fandi, siapa nama RT tak? Nah, ini nggak tahu RT-nya ya Allah. Namanya, kenapa harus RT dulu emang coach? Karena RT adalah rukun tetangga. Ya, singkatan dari rukun tetangga. Gimana Anda mau bertetangga, mau rukun, kalau RT-nya aja nggak ditahu? Astagfirullah, masuk juga ya. Aduh, ya Allah. Oke, banyak di antara kita, tanpa kita sadar, ini yang penting ya, ini yang harus digarisbawahi. Ini harus dicamkan baik-baik dalam pikiran, tak? Penting sekali, Kak. Apa itu? Selama ini, tanpa kita sadar, kita itu tidak membangun kehidupan. Kita tidak bangun kehidupan. Hanya kita jalani saja kehidupan. Jujur. Jujur, beda loh membangun sama menjalani. Contoh menjalani, apa Nabi bilang? Sudah jalani saja. Udahlah, hidup ini dijalani aja, udah kayak air mengalir. Kita udah mengapung aja kayak kuning-kuning mengapung.
dibawa arus kemanapun. Udah dia cuma menjalani rutinitas seperti biasa, tapi tidak membangun. Nah, bagaimana itu membangun? Nah, ini dia pentingnya namanya membangun dari relasi, circle baru. Makanya circle-nya jangan itu-itu terus. Cari terus teman baru, cari wadah baru, cari komunitas baru. Kalau perlu di kontak WA ada 3.585 kontak yang mereka juga udah save nomor tak. Nah, gitu. Jadi harus terus cari circle baru. Karena kita ingin bangun kehidupan, bukan menjalani kehidupan. Kita lihat buktinya mana. Oke. Dari sekian banyak teman saat ini, coba jujur ya. Berapa banyak di antara mereka itu kenal mereka itu karena Anda ingin memang punya tujuan. Atau Anda kenal teman-teman itu karena memang kondisi. Contoh, karena teman kuliah, karena teman kelas, karena teman kerja. Bukan karena memang Anda sengajai datang yang tadinya tidak kenal, tiba-tiba jadi teman. Akrab, temenan deh, save kontak. Coba, yang kedua. Nah, untuk pekerjaan, tempat tinggal, semua aktivitas kita yang kita miliki saat ini, itu yang kita rencanakan memang, atau karena ya udah, karena saya lagi butuh ini, saya pengen ini, saya tidak punya ini, akhirnya saya beli. Nah, jangan-jangan semua ini yang kita lakukan, Bapak Ibu rekan-rekan, itu semua berjalan begitu saja. Udah begitu aja. Tanpa ada harus babi ibu itu nggak ada. Jalan aja. Nah, ini yang harus kita sadari sekarang, oke? Karena kenapa? Inilah yang akan membentuk kehidupan kita. Makanya kenapa kalau kita bilang hidup kayak biasa-biasa aja, terus kayak tidak ada kayak saya rasa lompatan besar dalam karirku, dalam impianku. Impian juga tidak ada yang tercapai. Oke, jadi yang harus Anda lakukan adalah oke, saatnya bangun lingkaran kehidupan. Apa saja? Ini dia. Faktor eksternal. Cari kenalan baru. Yang pertama, cari kenalan baru. Kenapa? Karena Anda harus membangun yang namanya relasi, membangun kehidupan. Datangi seminar-seminar, komunitas, pameran, majelis taklim tuh ikut. Apalagi kalau enggak keluar aja, sekedar keluar ke pusat keramaian, boleh ke mall, tempat rekreasi, alun-alun kota, CPI, nah datang. Siapa nama Ata? Kenalan dong. Atau enggak cari basa-basi yang enak deh, kan udah belajar simpati. Ya kan? Tujuannya hanya satu, yaitu mencari kenalan, saling tukar kontak, lanjut silaturahmi, membangun relasi. Karena kenapa? Suatu saat dari relasi tersebut bisa mengembangkan kehidupan Anda lebih daripada ini. Itu dong. Banyak silaturahmi, banyak rezeki kita. Banyak link tak, banyak jaringan tak. Yang kedua, Van, Gung, ubah penampilan. Tapi saya udah keren sekali nih Kak. Kasih keren lagi. Jadi kalau kita bilang udah keren, kasih keren lagi di atasnya. Nah, kayak misalnya Arman. Kalau dia belum jadi Charlie ST12, kasih jadi Charlie ST12. Nah, pokoknya ubah penampilan sedemikian rupa bagaimana Anda itu harus menjadi lebih terlihat profesional. Apa sih? Ini dia, berpenampilan sebagaimana Anda ingin dilihat orang lain. Oke, kita lihat ya. Ini dia contohnya. Jika Anda bertemu dengan seorang yang pakaiannya lusuh, contoh yang lusuh, maka jangan salahkan mereka memandang Anda juga. Orang ini tidak berpendidikan, orang ini tidak ada etika. Karena kenapa? Anda bertemu seorang, pakaian tak itu belum rapi sama sekali, compang-camping. Padahal ini momen-momen yang memang Anda harus kenalan sama dia. Ketemu dengan orang baru. Nah, jadi orang tidak bisa menaruh rasa hormatnya kepada diri tak. Karena Anda belum berpenampilan selayaknya. Oke? Tidak perlu mahal, tidak usah bermerek. Cukup rapi, tepat kondisi, sopan, sudah disetrika. Nah, selesai.
Nggak usah yang merek mahal-mahal, enggak, yang penting aman. Karena kenapa? Ini menurut Ralph Waldo Emerson, asik. What you wear speak so loudly, I cannot hear what you say. Jadi apa yang kau kenakan itu bicaranya terlalu keras sampai aku tidak mendengar apa yang kamu katakan. Saking penampilannya itu lebih menyilaukan dari apa yang disampaikan. Itu dia penampilan. Oke, penting nggak penampilan? Penting. Karena kenapa? Dari mata turun ke genteng. Kan Anda udah bisa jawab itu. Penampilan visual itu penting sekali. Pakai aksesoris, sisir rambut, kerudung harus bagus, harus disetrika dulu. Pakai aksesoris, pin apa segala macam, bros kayak Kak Nur Samsia kan rapi sekali. Nah, asik sih masuk-masuknya. Nah, pasang wajah ceria. Wajah cerianya kayak Mr. Bean, Kak. Kayak begitu. Anda lah kalau bisa lebih bagus lagi, lebih natural. Mr. Bean aja natural itu wajahnya. Bagaimana wajah ceria? Wajah menyenangkan. Nah, pokoknya tadi lah contohnya kayak Ustadz Jeffrey bangun tidur aja udah senyum. Ya, penentu hari itu bagaimana dia enak dilihat sampainya dia tidur lagi. Selama sampainya malam lagi, itu paginya bagaimana. Nah, kalau dia enak, perasaannya bahagia, itu enak juga. Sampainya malam pun enak. Oke, jadikan kebiasaan setiap pagi itu tersenyum pada alam semesta. Oke, Kak Agung, buka jendela rumah atau pas bangun tidur, jangan pegang HP dulu. Keluar ke pintu, menghadap langit, teriak sekencang-kencangnya. Selamat pagi dunia, gitu. Sampai Pak RT teriak balik, weh berisik. Mesti pada tidur anak-anak. Nah, gitu. Oke, berikutnya. Oh, ini dia. Please don't be muram. Oke, janganlah berwajah muram. Ya, biasakan memiliki wajah yang ramah, menyenangkan, bersahabat. Jadi kalau ada orang lewat di depan tak, kalau ndak kita kenal, anggukan kepala. Atau kita lewat depannya orang yang ndak kita kenal, anggukan kepala. Nah, itu secara otomatis sih. Coba deh Anda pikirkan, kenapa kalau misalnya kita lewat depan orang yang ndak kita kenal, kepala kita itu mengangguk ke bawah, gini. Misi Pak, kan ke bawah tuh. Misi. Tapi kalau kita ketemu di jalan dengan orang yang kita kenal, malah kepala kita mengangguk ke atas. Ya bro, kan ke atas itu. Eh, kemana? Kan ke atas kepalanya. Tapi kalau orang yang ndak kita kenal, anggukan kita itu ke bawah. Misi Pak. Iya, kan ke bawah. Tapi kalau orang yang dikenal, ke atas. Coba deh nanti deh, coba aja. Kalau sama orang Anda kenal itu di depan Anda pasti kalau ketemu kepalanya ke atas itu. Tapi kalau orang tidak kenal ke bawah dia. Yang keempat, kita selesaikan aja ya. Ya, biar ini. Karena waktu kita sedikit lagi, 3 menit lagi. Habis. Harus wangi. Betul sekali. Ini dia yang paling penting dan paling menjadi poin dalam membuat circle baru. Kayak wajah ceria, harus wangi juga. Ya, pakaian penampilan sudah oke. Masa sakulu, ya kan? Atau bau ketek. Ya, jadi harus penampilan rapi. Weh, apalagi motivator harus wangi lah. Harum itu parfum harus dikantongi terus. Ya, nggak usah beli yang mahal, nggak usah. Yang penting wangi. Ya ingat, semenarik apapun penampilan Anda, kalau Anda bau, ya, orang yang akan mencari 1000 alasan untuk lari dari derita. Coba itu. Walaupun bagus banget penampilan baju, belang-beling apa segala macam, tapi kalau Anda bau, itu orang yang Anda ajak bicara itu pasti ada aja alasannya. Tunggu dulu deh, saya ke kamar mandi dulu ya. Nggak balik-balik gitu. Berarti ada something di situ. Ya, ada something. Entah bau mulut atau bau badan. Dua aja itu. Menjaga kebersihan tubuh adalah pondasi perubahan hidup. Asik. Ingat filosofi lalat? Lalat akan mencari, ya, kalau lebah, iya, Anda udah tahu kan? Jangan beralasan parfum mahal. Ya, paling tidak mandilah pakai sabun yang wangi. Pakai baju yang sudah dicuci, setrika dengan rapi, semprot sedikit molto. Dulu saya ingat banget di pesantren, saking kita kodong anak santri ini nggak ada parfumnya.
itu botol parfum diisi molto. Tanya aja tuh Fandi tuh, udah ketawa-ketawa dia tuh. Anak pesantren kayak begitu ya. Pakai molto itu diisi, ya Allah, molto diisi air, dikocok-kocok, semprot di baju. Ah, ini dari Christian Dior. Dior. Parfum adalah tanda identitas dan sentuhan akhir gaya. Tidak mungkin ada keanggungan tanpa parfum. Ia adalah aksesoris yang tak terlihat dan tak terlupakan. Sedap. Iya kan? Dia itu nggak ada bentuknya, tapi wanginya itu bisa teringat seumur hidup. Tanya aja ke Agung, kalau dia lagi jalan-jalan ke mall, tiba-tiba dia mencium aroma parfum yang pernah ada dalam hidupnya. Itu langsung flashback itu beberapa tahun yang, Masya Allah. Kayak wangi aroma yang pernah ada dalam hidupku dulu. Sekarang sudah tiada. Nah, gitu. Oke, terakhir. Kita habiskan saja ini. Padahal penting sekali karena, aduh, kayaknya nggak bisa ya, karena masih banyak sebenarnya. Ini, saya mau bahas tentang, ada disebut dengan zona relasi. Lives. Ini namanya lingkaran kehidupan. Nah, jadi kalau kita bahas ini lebih, tapi ini panjang pembahasannya, masalahnya. Jadi kita nggak bisa kalau selesaikan, kita buka sesi tanya jawab aja lah. Oke? Insya Allah pekan depan kita lanjut ke hari hari kedua. Ya, hari satu kita selesaikan, lanjut hari kedua. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa, sharing-sharing aja. Kalau kita mau ubah nasib, nggak ada alasan lagi kalau kita nggak mulai dari sekarang. Oke, apapun itu, Bapak Ibu, rekan-rekan, semuanya akan kena itu efeknya. Mulai dari bisnis tak, usaha tak, karir tak yang lagi kita bangun, branding tak yang lagi kita bangun, pekerjaan kita. Nggak ada itu, nggak mulai dari mindset dulu, nggak ada. Semuanya harus mulai dari mindset dulu. Oke, jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan. Kita rutin ya setiap Selasa malam. Insya Allah akan ada hal-hal yang hebat lagi. Bagi yang baru bergabung, silahkan chat Kak Tari. Itu ada grup khusus kalau ingin mengembangkan diri, skill, mengubah mindset, pola pikir, kemudian belajar hal-hal baru, teknik-teknik baru. Nah, itu kita punya memang grup kumpulan orang-orang yang terus mau belajar. Dan ini terbuka untuk umum, siapapun. Oke, boleh ajak siapapun, sebanyak-banyaknya. Mulai dari pola ini sudah berjalan berapa kali? 5 kali atau 6 kali pertemuan setiap pekan, insya Allah. Oke, kita lanjut lagi insya Allah pekan depan tentang bagaimana mengubah nasib. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak boleh terlalu angkuh, terlalu arogan yang mengatakan semua mauku. Saya bisa lakukan semua itu. Saya bisa capai semua itu. Ingat, ada Sang Maha ACC di atas. Ada Sang Maha yang mengatur segalanya, yang meng-ACC semua tindakan kita. Jadi apapun yang Anda rencanakan, silahkan. Setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya. Tapi tetap, setiap apa yang sudah kita rincikan, kita buat perencanaan sematang mungkin. Tapi kalau itu tidak berhasil, belum berhasil, ingat, ada hal hebat mungkin yang lebih dahsyat lagi menunggu kita di depan. Oke? Tidak ada itu istilah udah menyerah aja. Nggak ada itu. Godaan setan saja itu. Kita harus belajar dengan kehebatan dia itu. Bagaimana dia bisa istiqomahnya ganggu manusia. Istiqomah banget loh setan itu. Setan benar itu. Setan memang istiqomah banget. Dia bisa istiqomah banget itu. Goda manusia. Sekali lagi, tidak ada alasan untuk tidak membuat rincian kehidupan. Oke? Bagaimana cara mengubah nasib untuk besok pagi? Mulai malam ini. Apa itu yang dicoba? Maafkan dulu semua kesalahan yang sudah terjadi malam hari ini. Omongannya orang. Atau enggak keadaan yang berlaku kepada diri kita seperti apa. Yang Anda hadapi seperti apa. Maafkan saja. Udah, buang semua itu. Jangan jadi sampah. Oke? Jangan jadi sampah dalam pikiran. Buang aja. Tidak percaya? Lakukan malam hari ini sebelum tidur. Pagi-pagi jangan periksa HP. Senyum aja dulu. Atau enggak boleh periksa HP, buka kameranya. Kasih mode selfie, lihat muka tadi kamera. Senyum, cekrek.
kirim di grup. Oke, kalau perempuan bagaimana Kak? Jangan, laki-lakinya mau saja. Kalau perempuannya kirim ke Kak Fandi aja, silahkan. Oke, silakan ada lagi yang mau ditanyakan. Nah, ini orang-orang hebat semua di sini, ya Allah. Saya doakan ini semuanya hebat, ini sukses. Assalamualaikum Kak Redi. Masya Allah, Waalaikumsalam Kak Fatul, silahkan Kak. Ya, itu yang terkait tadi Pak. Saya membaca juga beberapa literatur kayak Kak Redi terkait afirmasi diri. Ya, Cuma terkadang katanya kita mengafirmasi diri itu seolah-olah mau mengatur yang maha kuasa. betul itu. Ada banyak orang bilang kayak begitu. Iya, ya, saya mau pencerahannya Kak Redi. Ini terkait seperti ini dalam mengafirmasi diri itu seperti apa yang seharusnya dan ada batasan-batasan apa yang perlu dihindari dalam mengafirmasi diri. Terima kasih Kak Redi. Iya, sama-sama. Saya pernah juga dikasih begitu, Kak. Saya lagi ngisi kan ya, tiba-tiba ada orang bertanya. Dia bertanya membawa aroma-aroma ini religius agama. Bukan aroma parfum, bukan aroma-aroma. Enggak, maksudnya dia ada singgung-singgung masalah agama. Dia bilang, ngapain sih terlalu ini impian apa segala macam. Emang kau Tuhan, kau yang ngatur apa segala macam. Ingat, manusia menjalankan kehidupannya di muka bumi ini, itu semua sudah tertulis, sudah termaktub di Lauhil Mahfuz. Semua apa yang terjadi sama dirinya itu sudah tertulis semua. Ngapain? Saya digituin. Saya digituin. Akhirnya saya menyimpulkan pemahaman orang ini. Jadi dulu, kita flashback dulu ke zaman jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah itu ada ini saya pelajari dulu waktu di pemikiran ya, pemikiran tokoh-tokoh pemikiran eh, dunia. Nah, waktu di UIN saya pelajari, saya ingat banget. Nah, ada yang disebut dengan tokoh garis kiri, ya, garis kiri, ada yang garis kanan. Ya, ada Mu'tazilah, ya kan? Ada yang juga disebut dengan orang yang apa ya, Qadariyah kalau nggak salah, atau antara Jabariyah dan Qadariyah. Nah, salah satunya itu nanti jadi Mu'tazilah. Intinya begini, dari dua pandangan ini ada yang menganggap semua tingkah laku manusia apapun itu semua sudah kehendaknya Allah, sudah kehendaknya Allah. Jadi kalau saya sukses, saya berhasil memang karena maunya Tuhan, sudah maunya Tuhan kayak begini. Tapi kalau saya bermaksiat, saya perkosa anaknya orang, itu juga maunya Tuhan. Makanya saya begitu. Kan kurang ajar juga ini orang. Tapi ada memang pemahaman seperti itu. Nah, ada juga malah pemahaman kebalikannya. Apa dia bilang? Semua tingkah laku kehidupan manusia itu ditentukan oleh manusia sendiri. Tidak ada campur tangan Tuhan. Jadi kalau saya membunuh orang karena memang saya ingin bunuh itu orang. Kalau saya berbuat maksiat, saya perkosa anaknya orang karena memang saya ingin perkosa. Itu kesalahan saya dan memang saya yang ini. Tapi kalau saya berhasil, saya sukses itu karena jerih payah saya. Karena ikhtiar saya. Karena kerja keras saya. Karena saya. Nah, jadi paham? Ada dua pendapat yang sama-sama agak miring ini. Agak miring sedikit ini. Yang satu bagus karena semua keberhasilan itu karena maunya Allah. Tapi kalau untuk negatif, dia salahkan juga Tuhannya. Nah, kalau yang kelompok ini, kalau untuk negatif, dia salahkan dirinya. Hal-hal yang negatif, yang buruk, karena dirinya itu yang kerjakan. Tapi kalau untuk keberhasilan, kesuksesan, dia berhasil, dia menang, itu karena dirinya. Tidak ada campur tangan Tuhan. Nah, akhirnya kita ambil jalan tengah. Nah, itulah disebut dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Diambil garis tengah, di mana ada ketetapan Allah yang terus berlaku, yang bahkan dalam Al-Quran itu disebut apa namanya, gugurnya daun dari rantingnya, dari dahan itu pun sudah atas apa namanya, atas ketelitian Allah. Allah maha teliti atas segala sesuatu. Perhitungannya mi Allah. Nah, tapi di sisi lain semua keburukan apapun itu yang kita lakukan, bukan juga keburukan sih, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan inilah, itu juga ada campur tangan dari diri kita, dari pikiran kita. Oke, akhirnya
keluarlah kesimpulan. Apa yang kita lakukan semua atas ACC-nya Allah. Ada orang yang mau mati cepat. Dia lompat dari tower apa itu? Tower lantai lantai 13, tinggi sekali. Pas dia jatuh, dia nggak mati. Dia nggak masih bernyawa dia nggak mati. Pas diperiksa, yang keseleo cuman kelingkingnya. Bayangkan loh, dari lantai 15 diperiksa, ih dia masih hidup, baru yang dilihat yang keseleo cuman kelingking. Karena ternyata sisanya selain kelingking patah semua, remuk. Jadi yang keseleo itu cuman kelingking, sisanya patah semua, remuk. Tapi masih hidup. Jadi betul itu, tidak bisa kita memperpanjang usia ataupun mempercepat usia kita. Jadi semua sudah kadarnya mi Tuhan, sudah dalam pertimbangannya mi Tuhan. Nah, begitupun kebaikan kita, apa yang kita lakukan ke orang-orang, mau belajar, mungkin ini, semua semuanya itu hasil dari ACC-nya Allah. Kalau terjadi, kalau tidak, Allah punya cara lain. Udah gitu aja. Nah, begitupun nasib kita. Makanya saya bilang, sudahlah, tulis saja sebanyak-banyaknya. Ya toh? Jadi penyemangat saja itu, impian apa segala macam, step by step. Saya mau berubah, saya mau berubah. Udahlah, nggak usah hiraukan kata orang-orang. Dede, tiba-tibanya berubah kayak orang baik saja. Nggak usah mendengar itu. Nggak usah dengar itu. Mereka aja tuh sirik. Kalau begitu nggak apa-apa, ajak dia. Ya, nggak usah kita benci. Kayak Kak Agung dulu ini. Kak Agung itu orangnya negatif banget. Tiba-tiba dia diajak sama temannya namanya Kak Faisal. Datang ke rumah dosennya. Rumah dosennya dulu itu ya Allah. Masih inilah kos-kosan. Nah sekarang coba lihat. Karena dia mau berubah. Dia nggak melihat bentuk. Nah, tapi dia mau berubah. Oke, siapa lagi Kak? Kita skipkan ya. Siapa? Oh, masih ada satu orang. Oke, terakhir ya. Satu. Ya, boleh, boleh. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Saya cuma mau bertanya atau bagaimana ya? Coba Kak. Ditanggapi saja. Nggak apa-apa. Begini, saya mau memaafkan orang. Katanya Ya. kalau memaafkan orang harus dengan ikhlas. Tapi Ya. pada saat ketemu, ini kan malam harus disuci kita ini ya. Karena hari Ya. pertama suci. Ya. Kemudian kalau saya ketemu dengan orang, kan setiap kali saya memaafkan orang, setiap salat ya Allah, saya maafkan semua orang. Tapi ketemu dengan si A, masih ingat itu. Apakah itu kata-katanya yang kasar ataukah yang segala macam lah. Betul, Artinya betul. saya ini bukan secara ikhlas memaafkan orang karena masih keingat kata-katanya itu Kesalahannya. orang. Iya, iya. Bagaimana cara trik-trik menghilangkan itu kata-katanya si A Oke. supaya Luar saya biasa. itu Keren banget ini ikhlas pertanyaan tadi. memaafkan. Ya, saya udah tangkap ini. Saya udah tangkap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi makasih wabarakatuh. Kak Nur Samsia. Ini bagus loh pertanyaannya. Oke, jujur Kak. Saya mau tanya di sini siapa ya? Kak Cama dulu. Kak Farhan. Kak Farhan, kita masih ingat nggak orang yang pernah eh, hampir atau nyaris mencelakakan kita? Entah mungkin karena dia iri atau pokoknya dia telah berbuat jahat kepada diri kita. Ingat nggak orangnya? Enggak. Hah? Tidak. Ada nggak? Ada atau tidak? Bukan ingat. Ada atau tidak? Enggak tahu Kalau nggak ada berarti orang baik gitu lupa, memang. lupa Kak. Oh, nggak ada berarti lupa. Oke. Kak siapa lagi? Tunggu daripada saya tanya persatu persatu nanti waste time lagi. Intinya, saya yakin semua dari diri kita ada hal-hal yang memang tidak enak kita rasakan, kita lalui. Entah muntah mulai dari orang lain, melalui orang lain atau mungkin kesalahan kita. Nah, contoh kalau bermula dari orang yang tidak suka sama kita, orang yang menjelek-jelekan kita, orang yang menfitnah, orang yang tidak suka sama kita, orang yang iri, dengki, dan lain-lain, orang yang mau jahati kita. Apakah memang itu bisa hilang? Di mana-mana, Kak. Di mana-mana. Momen yang berkesan tidak bakal bisa hilang. Saya tanya memang, Ki. Sampai kapanpun itu. Sampai kapanpun. Sebenci-bencinya kita sama orang, itu kejadian itu tidak bisa kita lupakan. Beneran. Beneran. Kalau memang bisa kayak begitu, Rasulullah udah bisa memaafkan siapa namanya Wahsy ya.
yang membunuh pamannya, membunuh Hamzah dengan mengoyak isi perutnya dan makan isi perutnya di depan mata Rasulullah. Kalau Rasulullah bisa maafkan itu, dia lupakan itu, pasti Rasulullah bisa maafkan Wahsy saat ingin masuk Islam. Tapi apa? Masih nggak ingat kejadian itu. Nggak ingat persis bagaimana kelakuan ini manusia. Kayak binatang, dia makan, dia tombak lah. Coba. Jadi kejadian dan momen itu nggak bisa dilupakan, Kak. Sampai kapanpun. Dan itu akan terus terekam. Tapi memaafkan bisa. Tapi pertanyaan, adakah memaafkan dengan ikhlas? Bagaimana caranya itu memaafkan dengan ikhlas? Kalau menurutku nggak ada, Ji. Yang ada memaafkan, memaafkan saja. Walaupun sakit itu ada, tapi setidaknya bisa mengurangi rasa sakitnya. Daripada sakit banget. Ini lumayan sakit. Nah, gitu. Dan ingat, kalau kita seperti itu, coba tinggalkanlah circle yang lama itu, atau enggak jarang-jarang kita ketemu sama orang tersebut. Karena kenapa? Kalau Anda ketemu lagi dengan orang tersebut, itu disebut dengan pemicu. Nggak bakal hilang itu. Sama kayak aroma parfum dari pakaiannya yang tidak bisa terlupakan. Sama dengan kejadian jahat yang pernah dilakukan ke kita, nggak bisa dilupakan. Nah, tapi kalau ada pemicunya, apa itu pemicunya? Ketemu lagi. Tapi paksa saja kita tersenyum, paksa, karena kita udah memaafkan, udah. Tapi kalau momen itu bisa hilang nggak, Kak? Nggak bisa. Pasti kita mesti ingat. Makanya saya bilang itu ada cerita luar biasa. Kalau seorang ayah memberitahu anaknya, nak, kalau kau habis mengucapkan kata-kata buruk ke orang lain, kau harus paku itu pohon, kayu ya di situ sebanyak berapa kali kau ucapkan kata buruk ke orang lain. Kalau dia katakan buruk, dia palu lagi, dia paku lagi. Sudah, dia maafkan, dia cabut pakunya. Tapi tapi memang hilang pakunya, tapi lubangnya masih ada, meninggalkan bekas, nggak bisa hilang itu. Makanya saya bilang hati-hati berucap. Oke, saya juga minta maaf mungkin kalau ada kesempatan kali ini dari awal sampai akhir ada kata-kata saya yang tidak enak didengar. Saya minta maaf ya. Sekali lagi saya ingin menghibur juga Bapak Ibu rekan-rekan biar tidak mengantuk. Apalagi yang matikan kamera kan enak sekali tuh sambil tiduran ya, dengerin kayak denger radio aja udah. Selamat malam Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Terima kasih. Ini itu Mi. Nah, makanya saya minta Bapak Ibu rekan-rekan nggak apa-apa, yang penting terus belajar. Oke? Terus upgrade diri, skill. Nah, jadi yang sudah kita pelajari hari ini apa itu? Luangkan waktu 2 jam, me time, healing bersama keluarga. Kemudian coba sedikit demi sedikit apa ya? Kurangi yang namanya data-data negatif dengan cara apa? Cari circle baru, wadah baru, komunitas baru, orang baru, kenalan baru. Nah, itu untuk menimbun data-data negatif. Sekali lagi data tidak bisa hilang, tapi bisa ditimbun. Akhirnya nanti akan terlupakan. Tapi kalau ada pemicunya ya kembali lagi. Kembali lagi. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Sehat semua, Ki. Berkah urusan tak semua. Dan yang terpenting, semoga apa yang sudah kita lakukan malam hari ini, mungkin kita sudah luangkan waktu tak, tenaga tak, perhatian tak, pulsa tak, kuota tak, dan lain-lain. Semoga Allah ganti berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga pada malam hari ini, kajian kita juga, apalagi tentang mindset, bernilai ibadah dan mendapatkan doa dari para malaikat. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan semua, sehat selalu. Sampai ketemu pekan depan. Oke, terima kasih.